Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan belajar bersama tentang salah satu bentuk reproduksi karya ilmiah, yaitu resensi buku. Nah, pada pekan lalu Anda sudah membaca salindia yang sudah saya bagikan di Elena tentang reproduksi karya ilmiah. Saya ulas sedikit bahwa reproduksi karya ilmiah adalah sebuah usaha, sebuah proses untuk memproduksi ulang sebuah karya ilmiah. Nah, dalam konteks pembelajaran kita hari ini, kita akan fokus pada menulis resensi buku. Nah, pada pekan lalu Anda sudah menentukan ya, buku apa yang akan Anda resensi. Tentu saja jenis buku itu adalah jenis buku non-fiksi, karena sesuai dengan mata kuliah kita pada saat ini, yaitu menulis karya ilmiah. Ya, tentu bukan buku fiksi, ya harus buku non-fiksi, itu yang pertama. Nah, lalu apa yang dimaksud dengan resensi? Nah, resensi adalah timbangan buku atau kupas pustaka. Dikatakan timbangan karena nantinya Anda sebagai seorang peresensi akan eh, sampai pada menilik ya, apa kelebihan dan kekurangan buku itu sampai Anda mengkritik dan merekomendasikan buku itu paling cocok dibaca oleh siapa saja gitu. Nah, bahkan orang yang meresensi buku itu dianggap sebagai orang yang sudah sangat paham tentang isi sebuah buku tersebut. Analoginya ya, misalnya ada seorang pakar dalam bidang pembelajaran anak ya. Dia membaca sebuah buku tentang misalnya metode Montessori pada anak, karena dia sudah memiliki kepakaran yang sangat mapan terhadap pembelajaran anak, maka dia bisa menilai isi buku itu, bahkan bisa sampai mengkritik dan memberikan rekomendasi buku tersebut, buku itu paling cocok dibaca oleh siapa? Apakah oleh anak, apakah oleh orang tua, apakah oleh guru di taman kanak-kanak, dan sebagainya. Karena seorang presensi itu dianggap sudah sangat paham terkait isi dari buku tersebut. Nah, itu yang dimaksud dengan presensi yang baik. Dalam konteks ini, teman-teman jangan takut, wah, ini saya sepertinya belum layak sebagai seorang presensi. Jangan berpikir seperti itu terlebih dahulu. Yang penting kita mencoba dulu ya, untuk menulis resensi yang baik itu seperti apa. Resensi buku adalah penilaian terhadap buku, tulisan yang berisi informasi lengkap, yang berisi identitas, ulasan isi, kelebihan, kekurangan, kritik, saran, dan penilaian terhadap buku. Bahkan resensi itu sudah berkembang ke seni pertunjukan dan film. Seni pertunjukan dan film juga dibuat resensinya loh, gitu. Namun dalam konteks perkuliahan kita kali ini, kita fokus pada menulis resensi buku non-fiksi. Baik, salindia berikutnya. Apa tujuan resensi? Yang pertama, memberikan informasi atau pemahaman komprehensif tentang sebuah buku. Seorang peresensi akan memberikan pemahaman yang menyeluruh, ya, pemahaman yang komprehensif, pemahaman yang holistik, ya, pemahaman yang eh, bisa benar-benar bermanfaat bagi seorang calon pembaca. Bahkan beberapa orang calon pembaca itu cari resensinya dulu, baru memutuskan untuk membeli atau membaca buku tersebut. Jadi memang berbeda ya. Resensi dengan sinopsis itu berbeda. Kalau sinopsis itu hanya ringkasan ya, berisi ringkasan terhadap sesuatu hal, tapi kalau resensi di sana ada timbangan baik dan buruk terhadap benda atau objek yang diresensi. Dalam konteks ini adalah buku non-fiksi sebagai salah satu bentuk karya ilmiah. Lalu tujuan berikutnya adalah mengajak untuk memikirkan, merenungkan, dan mendiskusikan lebih jauh fenomena yang muncul dalam sebuah buku, memberikan pertimbangan kepada pembaca tentang kelayakan buku, dan memberikan bimbingan dalam memilih buku. Oleh sebab itu, seorang pembaca itu tidak akan tersesat ya ketika akan memilih, menentukan untuk memilih dan membaca sebuah buku karena sudah membaca resensi. Apa saja syarat presensi? Yang pertama harus memiliki pengetahuan yang mapan ya, memahami tujuan penulis buku, menyadari tujuan meresensi buku, memahami karakteristik pembaca, memahami karakteristik media yang digunakan. Sebagai contoh ya, ini memang bukan sebuah buku ya, tapi
ini adalah sebuah cerpen. Contohnya adalah cerpen Pelajaran Mengarang, karya Seno Gumira Aji Dharma. Cerpen Pelajaran Mengarang itu bercerita tentang seorang anak yang mendapatkan tugas mengarang dari guru bahasa Indonesia, tetapi guru tersebut memberikan apa pilihan, ya, memberikan pilihan ketika siswa akan mengarang. Pilihannya yang pertama misalnya tentang ibu, yang kedua tentang apa, yang ketiga tentang apa. Nah, ketika anak itu akan menulis, anak itu bingung karena ibunya adalah seorang pelacur. Akhirnya si anak menulis ibuku seorang pelacur begitu. Nah, cerpen ini cocok untuk dibaca siapa? Bisa misalnya ada pertanyaan seperti itu. A, apakah anak-anak? B, apakah orang dewasa? C, apakah seorang guru? Nah, dalam konteks pendidikan, cerpen itu justru paling cocok dibaca oleh seorang guru. Artinya seorang guru itu harus memahami kondisi siswa, ya, harus memahami kondisi siswa. Jadi jangan menganggap bahwa siswa itu adalah pribadi yang homogen, memiliki latar belakang yang sama dari segi keluarga, dari segi ekonomi, dan sebagainya. Tetapi siswa itu adalah heterogen, pribadi yang heterogen. Nah, keberkaitan dengan penulisan resensi itu adalah seorang peresensi bisa merekomendasikan apakah buku A itu cocok dibaca oleh anak-anak, orang dewasa, apakah ada spesifikasi khusus lagi gitu ya. Nah, lalu seorang peresensi harus memiliki sikap objektif, wawasan luas, dan kritis. Lalu unsur resensi itu apa saja? Yang pertama judul, kedua identitas, tiga lead, isi, dan penutup. Boleh juga ditambah gambar ya, gambar sampul biasanya. Gambar sampul buku yang diresensi biasanya ada dicantumkan di sebelah identitas. Nah, judul resensi ini tidak harus sama seperti judul buku. Misalnya judul bukunya adalah metodologi penelitian pendidikan. Ya, judul bukunya itu. Maka judul resensinya tidak harus sama dengan judul buku. Justru judul resensinya itu yang harus membuat pembaca penasaran terhadap isi sebuah buku itu. Gitu ya. Jadi tidak harus sama. Justru yang memiliki nilai plus itu yang judulnya berbeda. Nah, ini ya, judul tidak sama dengan judul buku. Mencerminkan isi, jelas, singkat, dan menarik. Boleh juga loh judul resensi itu menggunakan tanda tanya, merupakan kalimat tanya, boleh ya. Jadi ini untuk resensi itu tidak ada aturan yang ketat sebagaimana halnya dengan karya ilmiah yang sangat ketat ya, yang harus berupa frasa ya, yang tidak boleh berupa kalimat tanya dan lain-lain. Jadi kalau resensi itu sifatnya itu lebih luas. Lalu identitas. Nah, ini identitas minimal buku yang diresensi ada judul bukunya, penulis, penerbit, tebal buku, harga bila perlu, atau ukuran buku juga boleh ya. Ukuran buku. Ukuran buku itu juga bisa mempengaruhi pembaca untuk membeli atau tidak gitu. Atau buku itu berwarna atau tidak, atau jenis kertasnya, boleh. Identitas selengkap-lengkapnya, boleh ya. Ini standarisasi minimalnya segini. Nah, lalu lead itu memikat pembaca, misalnya memperkenalkan pengarangnya. Jadi dimulai dari misalnya pengarangnya itu adalah Kak Seto gitu ya. Kak Seto sudah sudah semua orang pasti sudah mengenal siapa kampiun dunia anak di Indonesia. Ya, tidak lain dan tidak bukan adalah Kak Seto. Misalnya begitu, dengan cara atau dengan strategi memperkenalkan pengarangnya atau dengan membandingkan dengan buku sejenis. Ya, tapi kalau bisa tidak usah menyebut buku yang lain gitu namanya apa begitu, tapi bisa menggunakan ciri-ciri dari buku yang lain itu ya. Jadi tidak merusak pasaran harga-harga buku, merusak pasaran dari buku yang lain gitu ya. Lalu memaparkan kekhasan, bisa merumuskan tema buku, mengungkapkan kritik, mengungkapkan kesan, memperkenalkan penerbitnya juga boleh. Bahkan ada buku-buku tertentu yang dia laku gara-gara penerbitnya. Misalnya Gramedia, penerbit yang besar gitu kan. Lalu bisa pula dengan mengajukan pertanyaan atau dengan dialog. Nah, jadi intinya dari lead itu tidak ada aturan yang ketat harus bagaimana ya, karena lead itu bersifat sangat luas di sini.
Dari segi isi, ya Anda bisa eh, mencantumkan sinopsis yang berisi sinopsis yang lengkap, sistematis dan baru dari buku itu, lalu ulasan kelemahan dan keunggulan. Kelemahannya apa, keunggulannya apa, ya ditulis secara tajam, berfokus, kritis, argumentatif. Ya, resensi itu memang ya argumentatif ya karena itu memang ada unsur subjektivitas dari peresensi. Nah, oleh sebab itu syarat dari presensi adalah dia harus menguasai bidang ilmu dari buku yang diresensi. Lalu pertimbangan atau penilaian. Anda boleh menilai buku ini sangat bagus, sangat layak, kurang layak, tidak layak, cukup layak, sampai pada Anda merekomendasikan buku ini apakah cocok untuk dibaca atau tidak cocok untuk dibaca. Bila cocok dibaca oleh siapa, bila tidak cocok dibaca, mengapa. Begitu sampai pada di situ ya. Langkah meresensi apa saja? Yang pertama, penjajakan pengenalan buku. Anda harus tahu buku itu bertema apa, penulisnya siapa, penerbitnya siapa, format bukunya bagaimana, tebalnya seberapa, sampai pada harganya. Boleh juga Anda mempertimbangkan sampai dari sisi harga loh ya. Boleh. Dengan harga segitu apakah pantas, kemahalan, kemurahan gitu? Boleh di resensi Anda tuliskan itu. Langkah berikutnya Anda pasti membaca, kemudian menandai hal-hal khusus, membuat sinopsis, menganalisis keunggulan dan kelemahan, menentukan sikap ya. Jadi Anda bersikap. Di resensi ini istimewanya adalah Anda memiliki sikap. Apakah Anda memihak, apakah Anda tidak memihak, atau Anda netral gitu. Boleh ya. Artinya kalau memihak Anda sangat benar-benar merekomendasikan buku ini. Untuk siapa? Karena buku itu benar-benar istilahnya itu recommended gitu ya. Lalu menulis resensi, dan langkah yang terakhir adalah mengoreksi dan merevisi hasil resensi. Ini saya akan bagikan layar resensi yang saya temukan di internet, dan ini mungkin saja Anda juga menemukan resensi ini, dan ini saya harap Anda tidak melakukan format yang seperti ini, karena format ini bukan berarti salah, tetapi ini sangat kaku. Ya, artinya tidak enak untuk dibaca gitu ya. Ya, yang pertama pasti ini betul ya, identitas buku, judul, penerbit, pengarang, tahun penerbitan, tebal, harga buku, boleh. Kemudian di sini Anda cantumkan sampulnya. Sampulnya bagaimana, di foto atau apalah Anda unduh dari internet, cantumkan di sini. Nah, untuk resensi tidak perlu Anda tulis sinopsis buku, kelebihan buku, kekurangan buku, tidak ditulis seperti ini. Ini sangat apa ya, sangat tersurat, bukan seperti itu. Tapi formatnya mulai tadi ya, mulai dari awalan, kemudian lead kan, nah, dari lead-nya. Jadi tidak berupa poin-poin seperti ini, tidak. Bahkan judul atau subjudulnya ya, subjudulnya ini Anda seperti halnya Anda penulis esai begitu. Dan ini pun tidak ada judul resensinya. Jadi harus ada judul resensinya dulu, baru identitas. Di sini ada foto buku yang diresensi, dan di sini ada resensinya. Jadi tidak dalam bentuk pointes-pointes seperti ini, bukan, apalagi sinopsis, kelebihan, kekurangan, bukan berarti ini salah, tapi ini kurang luas ya. Apalagi Anda sebagai seorang calon sarjana bahasa dan sastra gitu istilahnya, ini sangat kurang luas untuk dijadikan sebagai sebuah resensi. Baik, untuk itu materi resensi, silakan Anda menulis resensi berdasarkan buku yang sudah Anda tentukan pada pekan lalu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.